5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny dan teman-teman berlatih menyanyikan lagu Kampungku. Inilah notasi lagu itu adik-adik. Ini lagu Kampungku ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Adik-adik bisa mencari lagunya melalui YouTube ya. Kalian belajar untuk menyanyikannya. Adik-adik, di sini lagu Kampungku ini memakai nada dasar do sama dengan C. Tempo yang dipakai pada lagu Kampungku ini adalah tempo agak cepat. Apa judul lagu itu adik-adik? Ya, judulnya adalah Kampungku. Siapa penciptanya? Ya, penciptanya adalah Pak Ate Mahmud. Apa nada dasar yang digunakan pada lagu Kampungku tadi? Nada dasar yang digunakan adalah do sama dengan C. Apa tanda tempo yang digunakan? Nah, tanda tempo yang digunakan adalah tempo agak cepat. Apa arti tanda tempo itu? Berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan ketukan yang agak cepat atau ketukannya itu sedang. Bacalah syair lagu tersebut. Bercerita tentang apakah teks lagu itu? Nah, lagu Kampungku tadi itu menceritakan tentang sebuah kampung di tepi sungai, tempat perahu-perahu melintas. Nah, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Ada pula lagu yang bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku itu termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Apa ya maksudnya? Mari kita pelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis sendiri dibagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Coba adik-adik perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Nah, misalnya do ke re, karena di sini diawali dengan nada C, do ke re itu intervalnya adalah 1. Lalu re ke mi intervalnya itu adalah 1. Mi ke fa itu bukan 1, tapi intervalnya di sini adalah setengah. Fa ke sol itu adalah nada jarak nadanya 1. Sol ke la jarak nadanya 1. La ke si itu sama dengan 1 interval atau jarak nadanya. Si ke do tinggi itu hanya setengah. Nah, jika digambarkan berikut ini adalah tangga nada diatonis mayor ya. Ini dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor itu biasanya sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, lagu yang dinyanyikan dengan nada diatonis mayor itu bersifat riang gembira, lalu juga bersifat bersemangat. Nah, pada lagu yang tangga nadanya diatonis mayor ini biasanya akan diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan akan diawali dengan nada sol atau nada mi dan diakhiri dengan nada do. Jadi kalian bisa lihat dari tangga nadanya itu kalau diawali dengan do dan diakhiri dengan nada do, berarti otomatis itu adalah tangga nada diatonis mayor. Atau bisa juga diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do, itu berarti juga termasuk dalam diatonis mayor. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lagu Kampungku itu menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Nah, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Adik-adik, kampung ini biasanya itu terletak di daerah Kalimantan begitu adik-adik. Jadi banyak yang membangun rumah di atas bantaran sungai ya. Mereka membangun rumahnya itu menggunakan bambu adik-adik. Lalu alat transportasi mereka itu berupa kapal atau berupa perahu, perahu kecil seperti ini, atau bisa juga sampan. Nah, pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Dari mana air sungai itu berasal? Nah, air sungai itu berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai atau dari atas ya adik-adik ya. Dari hulu itu dari tempat yang tinggi. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Nah, yang memanfaatkan air sungai ya manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup di sekitar sungai. Untuk apa air sungai dimanfaatkan? Nah, kalau untuk manusia ya untuk mengairi tanaman, untuk pertanian, sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari, sebagai sarana angkutan ya. Lalu untuk hewan untuk apa? Ya untuk minum, untuk tempat hidup. Lalu untuk tumbuhan itu sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Nah, hewan dan tumbuhan sungai itu memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup juga. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Nah, dalam kondisi normal, air sungai itu tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, bisa saja sungai itu akan mengalami kekeringan adik-adik ya, karena tidak adanya curah hujan. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Nah, yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai itu adalah curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai ya. Kalau curah hujan sudah pasti itu akan berpengaruh pada ketersediaan air. Cuaca juga berpengaruh. Adik-adik, di sini ada cerita yang berjudul Bunga Paling Berharga. Mari kita simak cerita berikut. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis ini untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale.
Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. "Kamu mau membuat herbarium?" tanya Bu Mala kepada Makale. "Iya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbarium kepada saya. Herbarium itu sangat indah," kata Makale. "Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu?" tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Atau bunga." "Di mana kamu akan mencarinya?" tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. "Saya akan mendapatkannya," kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira, "Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala." Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman, hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, diambil dari 52 dongeng di hari Kamis. Nah, adik-adik ya, itu tadi ya kisah dari Makale yang membuat herbarium pada lingkungan tempat tinggalnya itu sangat tandus, tidak ada banyak tumbuhan. Nah, adik-adik, mari kita tuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Nah, pada cerita tadi, pertama itu Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing buku tulis. Nah, Bu Mala itu heran mendengar Makale ingin membuat herbarium di buku tulis tersebut. Makale yakin akan mendapatkan bunga walaupun daerahnya itu jarang ada tumbuhan. Buku tulis merah milik para siswa ini telah berisi berbagai cerita, gambar, foto, namun buku tulis Makale masih kosong. Di daerah Makale tiba-tiba turun hujan yang sangat deras sehingga benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun. Makale memetik sekuntum bunga merah kemudian menempelkannya di dalam buku. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale yang berisi satu halaman dan hanya satu bunga di dalamnya. Nah, bunga tersebut merupakan bunga paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Itu tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Tuliskan urutan-urutan peristiwa pada cerita tadi. Nah, kita kalau menuliskan urutan ya harus urut dari peristiwa itu, dari cerita itu. Adik-adik, kita tidak boleh melompat-lompat ya, harus urut jadinya. Nah, di sini Kak Citra sudah mengurutkan. Yang pertama ya, Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Nah, suatu hari Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing buku tulis. Nola tadi ingin membuat catatan harian. Wendy ingin menggambar wajah setiap orang yang ditemui, dan Makale ingin membuat herbarium. Bu Mala heran mendengar Makale ingin membuat herbarium. Makale ingin membuat herbarium karena melihat seorang pelancong menunjukkan buku herbariumnya yang sangat indah. Bu Mala ini memberitahu Makale bahwa untuk membuat herbarium itu membutuhkan banyak daun. Makale tahu bahwa untuk membuat herbarium itu membutuhkan daun atau bunga. Lalu urutan berikutnya, teman-teman Makale itu menanyakan di mana tempat Makale mendapatkan bunga. Lalu Makale yakin akan mendapatkan bunga walaupun daerahnya itu jarang ada tumbuhan.
Waktu berlalu dengan cepat dan buku tulis merah milik para siswa telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Namun buku tulis Makale ini masih kosong adik-adik. Pada suatu hari di daerah Makale turun hujan yang sangat deras sehingga benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebunnya. Makale lalu memetik sekuntum bunga merah kemudian menempelkannya di dalam buku. Hari berikutnya bunga-bunga yang tumbuh tadi telah layu karena terbakar matahari. Makale ini gembira karena sudah mendapatkan herbarium dan menunjukkannya kepada Bu Mala. Bu Mala lalu membuka buku tersebut, buku tulis tersebut yang hanya berisi 1 halaman dan hanya 1 bunga di dalamnya. Bunga tersebut merupakan bunga paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Itu tadi ya urutan ceritanya. Lalu bagaimana kalau kalian ceritakan kembali berdasarkan bahasa kalian sendiri adik-adik? Nah, di sini bisa kita ringkas adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra sudah ringkaskan dari urutan peristiwa tadi, lalu kita ringkas menjadi seperti ini. Kalian bisa baca ya. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan sehingga tidak banyak tumbuhan. Suatu hari Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku. Nola ingin menulis catatan harian, Wendy ingin menggambar wajah setiap orang yang ditemui, dan Makale ingin membuat herbarium. Bu Mala heran mendengar Makale ingin membuat herbarium. Ternyata Makale ingin membuat herbarium karena seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya yang sangat indah. Lalu Bu Mala ini memberitahu Makale bahwa untuk membuat herbarium itu membutuhkan banyak daun. Makale tahu bahwa untuk membuat herbarium memang membutuhkan daun atau bunga. Teman-teman Makale menanyakan di mana tempat Makale mendapatkan bunga. Nah, Makale yakin akan mendapatkan bunga walaupun daerahnya jarang ada tumbuhan. Waktu telah cepat berlalu dan buku tulis merah milik para siswa telah berisi cerita, gambar, dan foto. Namun buku tulis Makale masih kosong. Pada suatu hari di daerah Makale turun hujan yang sangat deras sehingga benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun tersebut. Makale memetik sekuntum bunga merah kemudian menempelkannya di bukunya. Hari berikutnya bunga-bunga yang tumbuh tadi telah layu terkena sinar matahari ya, terbakar matahari. Makale gembira karena sudah berhasil membuat herbarium dan menunjukkannya kepada Bu Mala. Nah, Bu Mala membuka buku tulis merah Makale yang hanya berisi 1 halaman dan hanya ada 1 bunga di dalamnya. Bunga tersebut merupakan bunga paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Itu tadi adik-adik kalau diringkas ceritanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.